2, 3, record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian kami yang berkaitan dengan gerbang logika dengan judul penelitian kami yaitu simulasi rangkaian 5 IC gerbang logika dengan EWB Electronic Web Branch 5.12. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Pertama yaitu Ayatullah Maududi, nanti ada sesi presentasinya juga, Dani Ramdhani yang kedua, dan yang ketiga saya Noto Susanto, Nur Halimah, terus yang kelima Rudi Saputra, dan terakhir Ali Hanafiah. Untuk pertama akan dipresentasikan oleh beliau Pak Ali Hanafiah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menyampaikan proposal kami. Bismillah. Yang pertama dasar teori gerbang logika. Gerbang logika dasar hanya terdiri dari 3 gerbang, yaitu AND, OR, dan NOT. Dari 3 gerbang logika dasar dikembangkan menjadi 4 gerbang logika tambahan, yaitu NAND, NOR, X, OR, dan X-NOR. Next, selanjutnya. Gerbang N merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 buah saluran masukan atau input, atau lebih dan sebuah saluran keluaran output. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran biner tergantung dari kondisi masukan dan fungsinya. Prinsip kerja dari gerbang N adalah kondisi keluaran atau output akan berlogik 1 bila semua saluran masukan atau input berlogik 1. Selain itu, output akan berlogik 0. Baik, terima kasih. Oke. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang OR merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 buah saluran masukan input atau lebih, dan sebuah saluran keluaran output. Berapapun jumlah saluran masukan yang dimiliki oleh sebuah gerbang OR, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana kondisi keluarannya akan berlogik 1 jika salah satu atau semua saluran masukannya berlogik 1. Selain itu, output berlogik 0. Next. Terus, gerbang logika NOT. Gerbang NOT sering disebut dengan gerbang inverter. Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Gerbang NOT memiliki 1 buah saluran masukan atau input dan 1 saluran keluaran atau output. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Bila pada saluran masukannya berlogik 1, maka pada saluran keluarannya akan berlogik 0 dan sebaliknya. Baik, untuk gerbang logika selanjutnya yaitu gerbang logika NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya tadi, di mana keluaran gerbang N dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Karena keluaran dari gerbang N di NOT kan, maka prinsip kerja dari gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Kebalikan dari gerbang N. Maka outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang N, yakni memberikan keadaan level logik 0 pada outputnya jika dan hanya jika keadaan semua inputnya berlogika 1. Sedangkan selanjutnya, gerbang logika yang selanjutnya yaitu gerbang logika NOR. Untuk gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dengan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang OR dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Oleh karena itu, keluaran dari gerbang OR dinotkan, maka prinsip kerja dari gerbang NOR ini merupakan kebalikan dari gerbang OR. Untuk outputnya sendiri merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang OR. Ya,
yakni memberikan keadaan level logika 0 pada outputnya jika salah satu atau lebih inputnya berlogika 1. Gambar untuk simbol gerbang logika NOR bisa dilihat seperti yang ada di slide. Untuk selanjutnya oleh Mas. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan software yang kami gunakan pada penelitian ini. Kebetulan yang kami gunakan pada penelitian ini adalah software EWB, Electronic Workbench, yang baru kami dapatkan saat ini baru versi yang agak lama, versi 5.12, tapi secara fungsi ini sama saja. Kenapa kami memakai software ini? Karena di software ini ada IC-IC dari gerbang logika dasar yang biasa ada di pasaran, yaitu IC 7403, 7404, dan sebagainya. Ya, di penelitian ini kita menggunakan 5 IC, 3 IC dasar dan 2 IC pengembangan, yaitu NOR dan NAND. IC sendiri atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika semikonduktor yang berisi rangkaian elektronika yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor dan komponen-komponen lain. IC gerbang logika berisi kumpulan transistor-transistor yang membentuk fungsi-fungsi logika yang spesifik. Berdasarkan bahan pembuatan IC-IC-nya, gerbang logika dibagi menjadi dua, yaitu IC TTL dan IC CMOS. IC TTL adalah transistor logic, dan IC CMOS adalah komplementer metal oxide semikonduktor. Lalu ini adalah tabel kebenaran dari NOT, NAND, NOR, AND, dan OR. Pada NOT, jika inputnya 0, maka kebalikannya outputnya 1. Jika inputnya 1, maka kebalikannya lagi, outputnya jadi 0. Pada gerbang NAND, dia akan bernilai 1, kecuali jika input A dan B-nya sama-sama bernilai 1. Untuk gerbang selanjutnya, gerbang NOR, ada gerbang NOR, dia hanya akan bernilai 1 jika input A dan B-nya sama-sama bernilai 0. Untuk gerbang N, dia akan bernilai 1 jika sama-sama input A dan B bernilai 1, selebihnya akan bernilai 0. Untuk gerbang OR, dia akan bernilai 0 jika input dan outputnya bernilai 0. Selebihnya dia akan bernilai 1. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba masuk langsung ke softwarenya. Ada rangkaian yang telah kelompok kami buat, yaitu adalah Electronic Workbench. Sebentar, coba saya screen sharing. Mas Noto, apakah screen saya sudah terlihat Electronic Workbench-nya? Oke, bisa Mas. Oke, baik. Ini coba saya jelaskan untuk mempersingkat waktu. Kelompok kami telah membuat rangkaian ini, yaitu dari IC-IC yang ada di penelitian kami. Tepatnya kami menggunakan 5 buah IC. Bisa dilihat di sini. 5 buah IC berbeda. Ada yang untuk gerbang NOT, gerbang N, gerbang OR, gerbang NAND, dan gerbang NOR. Lalu kita sudah memberikan input pada salah satu gerbangnya, pada semua gerbang. Kita berikan VDD karena ini IC digital, maka kita kasih inputan VDD, dan kita kasih satu lagi adalah grounding. Lalu inputan yang lainnya adalah inputan VDD untuk power si IC itu sendiri, dan grounding untuk IC itu sendiri. Jadi pada gerbang NOT, saya coba jelaskan satu persatu untuk IC-nya. Untuk gerbang NOT, seperti yang bisa kita lihat di sini, jika dia ada di nilai 0, maka outputnya dia akan ada di on, posisi on. Ini saya memakai LED probe sebagai indikator seperti LED, seperti itu. Jika ini 0, maka dia posisinya on, berwarna merah. Tapi jika saya klik di sini, jika inputannya bernilai 1, maka dia kebalikannya. Dia malah LED probe-nya bernilai off. Seperti itu untuk gerbang NOT. Lalu selanjutnya gerbang N. Sesuai dengan gerbang logika, gerbang N
Jika inputannya bernilai 1 untuk A-nya dan B-nya bernilai 1, maka LED probe-nya akan menyala. Namun selain itu dia akan mati. Ini saya coba untuk A-nya, coba saya pindahin ke 0 dan B-nya tetap di 1, dia mati. Coba A-nya saya pindahin ke 1 dan B-nya saya pindahin ke 0, dia tetap mati juga. Lalu A-nya coba saya di 0 dan B-nya di 0, dia mati juga LED probe-nya. Lalu selanjutnya gerbang OR. Gerbang OR ini akan bernilai 1 jika salah satu dari inputnya ada yang bernilai 1. Coba di sini saya coba untuk A-nya saya kasih nilai 1. Ya, di sini saya menggunakan switch ya. Di sini terlihat ketika switch-nya bernilai 1, maka LED probe-nya akan menyala. Lalu kita coba untuk yang B-nya, jika B-nya kita kasih nilai 1, maka dia akan tetap menyala. Jika A-nya kita kasih 0 dan B-nya kita kasih 1, dia tetap menyala. Tapi jika A dan B-nya sama-sama kita kasih 0, maka LED probe-nya akan mati, akan off. Selanjutnya kita ke gerbang NAND ya. Di gerbang NAND, sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi telah kita lihat adalah dia akan bernilai 1 kecuali input A dan B-nya bernilai 1. Oke, kita lihat di sini LED probe-nya menyala karena A-nya bernilai 0 dan B-nya bernilai 0. Dia LED probe-nya menyala. Dia bernilai 1 ya. Coba kita coba untuk A-nya kita rubah jadi 0. Dia tetap bernilai 1. Coba B-nya kita rubah lagi menjadi 0. Nah, dia akan B-nya kita rubah menjadi 1. Karena ini sama-sama 1, input A dan B-nya baru dia off. Coba kalau A-nya kita rubah jadi 0 dan B-nya kita rubah jadi 0, dia tetap on. Jadi sesuai dengan gerbang tabel kebenaran gerbang logika yang telah kami jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada rangkaian IC gerbang NOR. Pada gerbang NOR tadi sesuai dengan tabel logika yang telah kami jelaskan, bahwa dia hanya akan bernilai 1 jika input A dan B-nya sama-sama bernilai 0. Coba saya lihat. Ini A-nya sekarang bernilai 0 dan B-nya bernilai 0. Maka posisinya dia off. Lalu saya coba lagi. A dan B-nya sama-sama. Oh sorry, mohon maaf. Ini ada terbalik ini di rangkaian kami. Sorry, coba saya perbaiki sebentar. Inputannya ternyata terbalik ya. Dan juga saya jelaskan ini cara koneksinya seperti ini. LED probe dikoneksikan ke 1Y, artinya di sini adalah keluaran dari 1. Dan IDD-nya ini kita koneksikan ke input A ya. Ini kita koneksikan ke input A. Oke, ini kita koneksikan ke input B. Oke, seperti ini. Agar lebih mudahnya saya buat seperti ini. Oke. Baik, seperti ini ya. Kita coba input A-nya sama-sama 1, maka dia akan bernilai 0. LED probe-nya akan mati. Tapi jika A dan B-nya kita kasih nilai 0 juga dia tetap akan mati. Jika A dan B-nya kita kasih nilai, jika A-nya kita pindahkan ke 1, B-nya kita pindahkan ke tetap di 0, dia tetap mati. Lalu untuk sorry Mas Noto, sepertinya yang satu ini masih error nih Mas. Sesuai gerbang logika, harusnya untuk nilai NOR, jika input A dan B-nya 0, harusnya dia bernilai 1 Mas.
Oke, mungkin ini akan kita coba lihat lagi, akan kita coba perbaiki lagi, Mas Noto, untuk gerbang logika yang NOR-nya. Mungkin sementara itu dulu kita coba Mas. di 4 gerbang tadi, Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Ayatullah. Demikian dari kelompok kami. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwasanya penelitian kami memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan mempelajari tentang gerbang logika dengan menggunakan aplikasi simulator ya, lebih tepatnya yang disebut dengan Electronic Web Branch. Electronic Workbench. Ya, sorry Mas Noto, saya potong sebentar. Tadi ternyata ininya belum terklik nih karena saya edit, dia mati nih. Sekarang tombol powernya ya? Iya, tombol powernya, tombol power untuk simulatornya. Bisa dilihat sekarang kalau dia dikasih 0 dan 0, dia laptopnya hidup ya, sesuai dengan gerbang logika yang tadi kita jelaskan. Kalau hanya dikasih 1, dia pasti mati, seperti ini ya. Jadi dia A dan B-nya harus dikasih nilai 0 untuk gerbang NOR sendiri. Baik, itu aja Mas Noto, terima kasih. Oke, berarti dengan simulator ini, aplikasi Electronic Workbench ini tentunya diharapkan bisa sangat membantu para pembelajar ya, kita semua yang ingin belajar tentang gerbang logika. Dan berangkat dari sini, maka penelitian kami memiliki tujuan yakni melakukan simulasi rangkaian 5 IC gerbang logika dengan EWB 5.12. Untuk dari kami mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, dan mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum kita akhiri. Sudah cukup, Mas. Oke, jika tidak ada tambahan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.